Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira. Saya dari Prodi PGMI 1 semester 3. Di sini kita akan membahas tentang fotosintesis. Yang pertama yaitu pengertian fotosintesis, proses fotosintesis, hal-hal yang mempengaruhi fotosintesis dan tempat kejadian. Yang pertama adalah pengertian fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari. Foto yaitu cahaya dan sintesis yaitu proses pembuatan atau pengolahan dengan menggunakan zat hara atau mineral karbon dioksida dan air. Proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis memerlukan cahaya matahari, air, klorofil atau zat hijau daun, dan karbon dioksida. Lalu bagaimana proses fotosintesis itu berlangsung? Mula-mula, akar menyerap air yang diperlukan tanaman untuk proses fotosintesis. Air yang diserap oleh akar kemudian dialirkan menuju ke batang, lalu menuju ke daun. Pada daun terdapat zat hijau, daun, atau klorofil yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Sementara itu, udara yang mengandung karbon dioksida masuk ke dalam daun yang kemudian menyebar di antara sel-sel daun. Selanjutnya, pada daun akan terjadi beberapa proses kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Hasil fotosintesis berupa glukosa akan menjadi makanan tumbuhan, sedangkan oksigen akan dikeluarkan ke udara. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi fotosintesis adalah yang pertama, konsentrasi karbon dioksida. Ketersediaannya yang terbatas membuat tumbuhan saling bersaing untuk proses fotosintesis. Yang kedua, ketersediaan air. Air mempunyai fungsi utama sebagai salah satu bahan baku utama dalam proses fotosintesis selain dari karbon dioksida. Yang ketiga, cahaya. Sesuai dengan fungsinya, cahaya juga termasuk kebutuhan dalam salah satu faktor yang dapat mempengaruhi fotosintesis. Yang keempat, klorofil. Klorofil atau zat hijau pada daun adalah pigmen warna yang terdapat di dalam kloroplas daun dan berfungsi sebagai katalisator dalam terbentuknya fotosintesis. Yang kelima, unsur hara. Unsur hara merupakan mineral maupun bahan organik yang digunakan untuk proses metabolisme yang didapatkan dari tanah melalui penyerapan oleh akar. Yang terakhir adalah suhu. Suhu udara juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis. Suhu yang terlalu tinggi dapat membuat daun menutup sebagian besar stomatanya, lalu minimalkan proses transpirasi atau penguapan. Baik, selanjutnya yaitu reaksi terang, siklus Kelvin, spektrum, pigmen, kloroplas dan klorofil, fotosistem, dan aliran elektron. Reaksi terang pada fotosintesis. Reaksi terang yaitu reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya. Ada 3 tahapan yang berlangsung pada reaksi terang, yaitu
aktivasi klorofil, fotolisis air, dan sistem transport elektron siklik dan non-siklik. Selanjutnya yaitu siklus Kelvin. Siklus Kelvin adalah reaksi pembentukan glukosa melalui reaksi kimia yang mengubah CO2 dan beberapa komponen menjadi gliseral dehida trifosfat. Fungsi siklus Kelvin berfungsi dalam keseimbangan ekosistem. Selanjutnya yaitu 3 tahapan pada siklus Kelvin. Yang pertama, tahapan karboksilasi. Yang kedua, tahapan reduksi. Dan yang ketiga, tahapan regenerasi. Selanjutnya yaitu fotosistem. Fotosistem merupakan suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton yang terdiri atas molekul klorofil dan pigmen aksesori atau tambahan. Fotosistem dibagi menjadi 2, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Selanjutnya yaitu aliran elektron. Terdapat 2 kemungkinan aliran elektron dalam fotosistem, yaitu aliran elektron non-siklik. Tujuan dari aliran elektron non-siklik yaitu untuk menghasilkan ATP dan NADPH. Aliran elektron siklik. Pada kondisi tertentu, elektron terfotoeksitasi mengambil jalur alternatif yang disebut aliran-aliran elektron siklik yang menggunakan fotosistem 1, tapi tidak menggunakan fotosistem 2. Perbedaan fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Fotosistem 1 berperan dalam fosforilasi siklik dan non-siklik, sedangkan fotosistem 2 mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 690 nm. Fotosistem 2 berperan dalam fotofosforilasi non-siklik. Selanjutnya yaitu klorofil. Klorofil atau zat hijau daun adalah pigmen yang dimiliki oleh berbagai organisme dan menjadi salah satu molekul berperan utama dalam fotosintesis. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau yang mengandung pigmen yang disebut klorofil. Selanjutnya yaitu pigmen atau zat warna adalah zat yang mengubah warna cahaya tampak sebagai akibat proses absorpsi selektif terhadap panjang gelombang pada kisaran tertentu. Sedangkan spektrum warna biru dan warna merah tanaman lebih banyak menyerap sinar berwarna biru.